Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memimpin ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya kebaktian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus Kristus menghancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan beribadah bersama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kita percaya kuasa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, melawat setiap jemaat Tuhan yang ada. Mari kita angkat pujian ini. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit yang disembuhkan. sakit Haleluya. disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada mustahil bagimu Tiada Tuhan. yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Yang Dia. lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit yang disembuhkan. sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan Percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. oleh kuasa firman. Haleluya. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil Lebih bagi sungguh-sungguh Dia. yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman.
Puji nama Tuhan. Demikianlah pujian kita pada saat hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Kita angkat pujian, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, saya mengajak kita semua mengangkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda, Kau bersabda dan selamatkan. tiada yang Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya sungguh-sungguh kita akan pujian. Apapun yang terjadi, saya mengajak semua yang menonton pada saat hari ini mengangkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Terima kasih Kau Tuhan. berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus Yesus, ku percaya Kau padamu. berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. dan sembuhkan. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Tiada yang Terima kasih mustahil Tuhan. bagimu, Yesus, ku percaya Kau padamu. berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda. Kau bersabda Terima kasih buat kebaikan dan Tuhan. selamatkanku. Tiada yang mustahil Bagimu Tuhan, bagimu, Yesus, ku percaya padamu. sama-sama katakan Yesus ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan untuk saat hari ini, kesempatan yang Tuhan selalu berikan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Bapak Pendeta Insinyur Yonatan Biantoro. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi penuntun supaya kami hidup benar dan bertambah berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pelajaran dari Kisah 4 Orang Kusta. Pelajaran dari Kisah 4 Orang Kusta. Kalau Bapak Ibu ingin menggali masalah pembacaan Alkitab yang lengkap dari peristiwa ini, Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai ayat 25 dan kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 7. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 25. Ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat situasi kota Samaria yang sedang dikepung oleh Raja Ben-Hadad dari negeri Aram, saudara ya. Jadi pada saat itu Raja negeri Aram Ben-Hadad ini mengepung Samaria dan mengisolasi kota Samaria ini sehingga tidak ada satupun lalu lintas perdagangan yang bisa masuk, bahan makanan yang bisa masuk, sehingga dikatakan tadi dalam pembacaan Alkitab terjadi kelaparan hebat di kota Samaria. Saking tidak adanya makanan, maka dikatakan di situ harga satu kepala keledai itu 80 sikal perak. Nah, satu sikal itu sama dengan 11,4 gram. Jadi kalau 80 sikal itu sama dengan 912 gram. Jadi harga satu kepala keledai itu sama dengan 912 gram perak, saudara ya, hampir 1 kilo perak. Ya, sangat mahal sekali karena musim kelaparan, saudara. Bahkan dikatakan harga 1/4 kap tai merpati itu 5 sikal perak. Sedangkan satu cup itu 2 liter. Jadi hanya setengah liter tai merpati saja itu seharga 57 gram perak. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita harus menjelaskan salah pengertian yang sering terjadi. Loh, kok tai merpati dimakan? Tai merpati adalah suatu istilah, Bapak Ibu. Itu bukan tai burung merpati, bukan. Dalam bahasa Ibrani, tai merpati dipakai kata dibion cerion yang mempunyai pengertian, saya sudah gali dalam kamus, dikatakan some cheap vegetable, perhaps a bulbous root. Jadi semacam sayuran murah yang berbentuk umbi-umbian yang bulat. Jadi umbi-umbian bulat ini sayuran yang termurah, Bapak Ibu. Itu namanya tai merpati. Nah, harga setengah liter tai merpati ini itu 57 gram perak. Sangat mahal sekali memang. Nah, sekarang kita akan melihat ada 3 tempat penting di dalam kisah 4 orang kusta ini. Tempat yang pertama yaitu di dalam kota Samaria sendiri yang terisolasi dan sedang mengalami kelaparan hebat. Tempat yang kedua yaitu di pintu gerbang kota Samaria. Ya, di pintu gerbangnya disitulah 4 orang kusta itu berada. Dan tempat yang ketiga perkemahan tentara Aram yang mengepung Samaria. Jadi ada 3 tempat penting, yaitu dalam kota Samaria yang sedang kelaparan, di pintu gerbang kota Samaria, dan di perkemahan tentara Aram. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah 4 orang kusta ini. Nah, setelah saya menggali benar-benar Alkitab yang kita baca, maka paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan 4 pelajaran penting
dari kisah 4 orang kusta ini. Pelajaran yang pertama adalah bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Jadi pelajaran pertama adalah kekuasaan Allah tidak terbatas. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 6 sampai yang ke-7. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas seperti apa, Bapak Ibu? Mari kita lihat. 2 Raja-Raja 7 ayat 6 sampai 7. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Nah, saudara sekalian, pada saat itu Tuhan membuat seluruh tentara Aram mendengarkan bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sebetulnya itu tidak ada, saudara. Tapi Allah membuat bunyi-bunyian itu sehingga tentara Aram menganggap bahwa Raja Israel berkolusi dengan Raja-Raja Het, kemudian Raja-Raja Misraim mau menyerang tentara Aram sehingga mereka melarikan diri meninggalkan perkemahan. Nah, disinilah kekuasaan Allah yang tidak terbatas terbukti, yaitu Allah membuat terdengar apa yang seharusnya tidak terdengar. Tidak ada bunyi-bunyian seharusnya. Tapi ternyata Tuhan bisa menciptakan bunyi-bunyian tentang kereta, tentang kuda, tentang tentara, saudara. Ini adalah cara Allah membuat tentara Aram itu melarikan diri. Kemudian yang kedua, saudara, kita lihat kekuasaan Allah yang tak terbatas yang seperti apa. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jadi ajudan raja ini tidak percaya harga itu bisa begitu murah, harga tepung dan jelai begitu murah, padahal ini zaman kelaparan. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, jawab abdi Allah, jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi pada saat itu Elisa berkata bahwa harga sesukat tepung, 1 sukat itu 12 liter. Harga 12 liter tepung itu cuma 1 sikal, cuma 11,4 gram. Dan 2 sukat jelai itu berharga 1 sikal. Nah, pada waktu itu perwira ajudan raja tidak percaya. Dalam zaman kelaparan kok harga tepung begitu murah, harga jelai begitu murah. Nah, coba lihat apakah betul Allah bisa membuat itu terjadi. Baca 2 Raja 7 pasal 18 dan pasal 7 ayat 18 dan ayat 20. Ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. Sekali lagi, dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu atau Elisa kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Ayat 20,
Demikianlah terjadi kepada orang itu, kepada perwira ajudan raja. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Jadi semua yang dinubuatkan Elisa terjadi. Dikatakan bahwa harga sesukat tepung itu sesikal, dan harga 2 sukat jelai itu sesikal, terjadi. Kemudian bahwa Elisa mengatakan, engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Karena apa? Karena dia terinjak-injak di pintu gerbang dan mati. Tidak bisa menikmati harga tepung yang murah dan jelai yang murah itu. Jadi di sini kekuasaan Allah yang tak terbatas ini memberikan penjelasan bahwa Allah membuat mungkin apa yang tidak mungkin. Jadi Allah membuat mungkin apa yang tidak mungkin. Karena abdi Allah bernubuat dan perwira ajudan raja tidak percaya. Dia katakan, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi bagi Allah, hal itu, sesuatu itu pasti mungkin terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, saudara. Allah membuat mungkin apa yang tidak mungkin. Itu kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kemudian kita lihat kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Yang ketiga itu apa yang diungkapkan oleh kisah 4 orang kusta ini. Kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu tentara Aram sedang menggerakkan pasukannya ingin menyerang kota Samaria itu. Dan bujang Elisa ini ketakutan. Lalu melapor, bagaimana ini? Tentara Aram begitu banyak. Ya. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, bukalah kiranya mata bujangku supaya melihat. Dan kelihatanlah bahwa gunung di sekitar kota Samaria itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Nah, saudara sekalian, disinilah kekuasaan Allah yang tak terbatas, menunjukkan bahwa Allah membuat terlihat apa yang tidak terlihat. Kalau yang pertama, Allah membuat terdengar apa yang tidak terdengar. Yang kedua, Allah membuat mungkin apa yang tidak mungkin. Yang ketiga ini Allah membuat terlihat apa yang tidak terlihat. Nah, bagaimana kekuasaan Allah yang tak terbatas itu yang digambarkan selanjutnya dalam kisah 4 orang kusta ini? Mari kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-18. 2 Raja 6 ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi Elisa, Elisa berdoa, Tuhan butakan mata-mata orang-orang Aram ini supaya mereka tidak melihat. Dan ternyata itu terjadi. Nah, ini kekuasaan Allah yang tak terbatas, yaitu Allah membuat tidak terlihat apa yang terlihat. Jadi Allah membuat tidak terlihat apa yang terlihat. Jadi bagi Allah, saudara, tidak ada sesuatu pun yang tidak sanggup dia lakukan. Jadi pelajaran pertama dari kisah 4 orang kusta ini mengajarkan pada kita kekuasaan Allah yang tak terbatas. Allah bisa membuat terdengar apa yang tidak terdengar. Allah bisa membuat mungkin apa yang tidak mungkin. Allah bisa membuat terlihat apa yang tidak terlihat. Dan Allah bisa membuat tidak terlihat apa yang terlihat. Nah, saudara sekalian, itu adalah pelajaran pertama yang kita ambil dari kisah 4 orang kusta ini. Nah, pelajaran yang kedua, kisah 4 orang kusta ini ingin mengajarkan tentang apa sebetulnya yang dicari oleh orang-orang di dunia ini. Apa sih yang dicari oleh orang-orang di dunia ini? Mari kita baca 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 4, dikatakan di situ,
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang pada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, pada dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah, saudara perhatikan di sini ada 3 hal yang diungkapkan keadaan dari manusia. Kemungkinan keadaannya adalah yang pertama tentang sakit, karena 4 orang kusta itu sakit. Yang kedua tentang mati. Yang ketiga tentang kelaparan. Mengapa kita duduk di sini sampai mati? Ini tentang hal kematian dan hal kelaparan. Nah, orang kusta ini tidak ingin mengalami semua hal itu. Jadi setiap orang pasti akan membutuhkan kesehatan. Tidak ada orang yang ingin sakit, saudara. Semua orang pasti ingin sehat. Bukankah itu yang dicari oleh manusia di dunia ini? Yang kedua, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mati. Mereka semua ingin hidup. Jadi kehidupan itu merupakan kebutuhan dari manusia. Sampai orang mempertahankan hidupnya di ruang ICU dengan biaya berapapun karena orang tidak ingin mati. Orang ingin hidup. Dan yang ketiga, tidak ada orang yang ingin kelaparan, saudara. Mereka ingin supaya bisa makan. Jadi kalau kita lihat kebutuhan manusia itu, mereka membutuhkan health, kesehatan. Mereka membutuhkan life, kehidupan. Mereka membutuhkan food, makanan. 3 hal ini yang dicari oleh manusia di dunia. Saudara juga mencari kesehatan. Saudara juga mencari kehidupan, tidak ingin mati. Saudara juga mencari makanan, tidak ingin kelaparan. Tidak ada orang yang ingin mengalami ketiga hal itu. Jadi kisah 4 orang kusta itu mengajarkan, itulah yang dikejar oleh manusia. Mereka mencari kebutuhan-kebutuhan tentang kesehatan, kebutuhan-kebutuhan tentang kehidupan, dan kebutuhan-kebutuhan tentang makanan supaya tidak terjadi kelaparan. Tapi percayalah saudara, Allah kita adalah Allah yang berkata dan menyatakan dirinya, akulah Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang mengadakan. Semua kebutuhan saudara, kalau saudara percaya Allah sanggup mencukupi. Segala sakit penyakit pun dalam 1 Petrus 2:24 dikatakan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Semua kebutuhan kita itu dapat disediakan oleh Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang kita sebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir dengan hal kebutuhan saudara, baik itu kesehatan, baik itu kehidupan, baik itu makanan atau pemeliharaan kehidupan saudara. Semua itu dicukupi oleh Allah, disediakan oleh Allah. Nah, hal yang ketiga yang ingin diajarkan oleh kisah 4 orang kusta ini, bahwa 4 orang kusta ini paling tidak mengajarkan kepada kita rahasia keberhasilan. Apa sih rahasia keberhasilan yang ingin diajarkan oleh 4 orang kusta ini? Yaitu mereka berani mencoba, berani mengambil resiko. Itu rahasia keberhasilan. Berani mencoba, berani mengambil resiko. Coba kita baca 2 Raja-Raja 7 ayat yang keempat. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah, di saat itu 4 orang kusta itu sedang memutuskan di antara mereka, saudara, berunding. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tetap di sini, kita akan mati. Tidak ada makanan. Masuk ke kota Samaria juga sama. Kota Samaria juga sedang dilanda kelaparan. Coba kita berani pergi ke perkemahan orang Aram. Siapa tahu di situ kita akan mendapatkan makanan. Dan kalau memang tentara Aram akan memberikan kita hidup, kita akan hidup. Kalau tentara Aram ingin membuat kita mati, kita akan mati. Jadi dia berani mencoba.
Memang resiko, karena tidak dicoba pun dia akan mati. Akhirnya dia mencoba. Dan kenyataannya memang tentara Aram itu sedang melarikan diri karena alat campur tangan, saudara. Jadi di sini, saudara, bagaimana 4 orang kusta ini berani untuk mencoba menanggung resiko. Ya, karena mereka sungguh-sungguh melihat keadaan mereka. Diam di pintu gerbang juga mati, masuk kota Samaria juga mati, ke perkemahan tentara Aram kemungkinan ada kehidupan yang dialami oleh mereka. Hanya kalau mereka pergi ke perkemahan tentara Aram. Akhirnya mereka pergi ke situ, dan oleh campur tangan Allah, Tuhan yang membuat tentara Aram itu pergi melarikan diri dari perkemahan karena mendengar bunyi tentara, bunyi kereta, bunyi kuda, saudara. Sehingga mereka menyangka Raja Israel menyerang mereka dan berkolisi dengan raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim. Allah campur tangan sehingga akhirnya 4 orang kusta itu menikmati makanan yang berlimpah, saudara. Ini sangat yang luar biasa. Jadi ingat, saudara, tidak ada keberhasilan tanpa orang berani mencoba. Tidak ada keberhasilan tanpa orang berani menanggung resiko, saudara. Ada satu nasihat yang baik dari Nick Vujicic. Dia mengatakan demikian. If I fail, I try again and again and again. Jadi kalau saya terjemahkan, apabila saya gagal, saya mencoba lagi dan lagi dan lagi. Jangan biarkan kegagalan itu akan menghambat saudara untuk mencoba. Berani mencoba, berani mencoba, berani mencoba. Itu rahasia keberhasilan, saudara. Itu hal yang ketiga yang kita pelajari dari kisah 4 orang kusta. Hal yang keempat, dari kisah 4 orang kusta itu mengajarkan tentang sikap untuk berbagi. Sikap untuk berbagi. Perhatikan 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi 4 orang kusta itu menganggap bahwa berita ini berita baik. Tentara Aram meninggalkan perkemahan, banyak makanan yang berlimpah. Kita nggak bisa berdiam diri saja, kata 4 orang kusta itu. Mari kita akan pergi untuk memberitakan kepada Raja Israel. Pergi masuk kota Samaria bahwa berlimpah makanan di tentara perkemahan Aram, di perkemahan tentara Aram ini. Dan akhirnya 4 orang kusta itu memberitahukan tentang makanan yang berlimpah di perkemahan tentara Aram. Sehingga akhirnya tentara Israel juga diselamatkan dari kelaparan itu, saudara. Bisa menikmati makanan karena sikap berbagi dari 4 orang kusta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mempelajari 4 hal pelajaran dari kisah 4 orang kusta. Yang pertama, yaitu bahwa kekuasaan Allah adalah tak terbatas. Dia sanggup menolong saudara. Di saat apapun yang terjadi, dia sanggup menolong saudara. Dalam pandemi COVID-19, dia juga sanggup menolong saudara. Di sini Allah membuat yang terdengar apa yang tidak terdengar. Allah membuat mungkin apa yang tidak mungkin. Allah membuat terlihat apa yang tidak terlihat. Allah membuat tidak terlihat apa yang terlihat. Pelajaran kedua adalah Allah mengajarkan apa sebenarnya yang dicari oleh manusia, dikejar manusia adalah kesehatan, kehidupan, dan makanan. Yang ketiga, kisah 4 orang kusta itu mengajarkan tentang rahasia keberhasilan, yaitu berani mencoba, berani mengambil risiko. Dan yang keempat, pelajaran yang didapat dari kisah 4 orang kusta adalah sikap untuk berbagi. Nah, saudara, yang paling penting adalah ketika saudara mendapatkan keselamatan. Apakah saudara mau berbagi ini dengan keluarga saudara, dengan famili saudara, dengan orang-orang dekat di sekitar saudara, dengan sahabat saudara, bahwa keselamatan itu hanya didapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sebab dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bahkan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak satu nama yang dapat menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mari kita mau berbagi. Bukan cuma berbagi hal makanan, bukan juga berbagi hal berkat materi. Yang paling penting berbagi tentang keselamatan. Itu hanya didapat di dalam Injil, kabar baik, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah mengajarkan pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah 4 orang kusta ini. Biar seluruh jemaat diberkati dengan firman Allah ini Tuhan. Dan sungguh-sungguh boleh berubah hidupnya, dibangkitkan semangatnya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Biar kami juga mulai kasih untuk saling berbagi, membagikan apa yang kami punya kepada orang lain, terutama membagikan kabar keselamatan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, supaya kami tidak hanya mengejar hal-hal yang fana. Memang manusia membutuhkan kesehatan, kehidupan, membutuhkan makanan, kebutuhan sehari-hari saudara. Tetapi kami percaya Allah adalah Yufaire, Allah yang mencukupi, Allah yang mengadakan. Biar kami semuanya juga menjadi seorang pemimpin yang berani mengambil resiko, berani mencoba, supaya kami boleh mendapatkan keberhasilan. Apabila kami gagal, kami coba lagi. Apabila kami gagal, kami coba lagi. Tuhan, ubahkan seluruh hidup jemaat. Terpujilah nama-Mu. Mari kita akan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus jamah setiap hati jemaat, supaya setiap firman Allah yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi sungguh-sungguh akan mengubah hidup jemaat menjadi lebih baik. Iman mereka boleh makin bangkit, makin kuat. Biar hidup mereka boleh makin berkenan di hadapan Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Materikan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman-Mu tetap tumbuh berkembang, berbuah lebat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, berkati segala persembahan, segala persepuluhan yang diberikan jemaat untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memberkati dalam situasi apapun.
Sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19, Engkau juga sanggup memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati segala usaha, segala pelayanan, segala pekerjaan seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dengan kesehatan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati dengan pemeliharaan Allah. Tuhan memberkati dengan pelindungan daripada Allah. Dan Tuhan berkati dengan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Tuhan menjadikan semua jemaat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun jemaat berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.